Pertama-tama tugas Roh Suci ialah menyadarkan orang bahwa dia berdosa, dia melanggar hukum, dia tidak dalam perdamaian dengan Tuhan. Ini menginsafkan dunia akan dosa, menyadarkan dia turut kebenaran, dan ada penghakiman. Artinya pakai hukum, ada hukum yang menuntut keadilan. Tidak sama orang yang menurut dengan yang tidak menurut, tidak sama. Yang berdosa dan tidak berdosa tidak sama. Akan ditentukan di pengadilan. Ayat 9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa bukti berdosa, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Tuhan. Ini ikut ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus adalah kebenaran dan Yesus yang mengajarkan kebenaran. Saya tidak ada lagi. Roh Suci menghidupkan tentang kebenaran. Ia akan penghakiman ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini yaitu setan dihukum. Jadi pengadilan untuk menyatakan justice, pengadilan yang adil. Yang adil akan diberi upah, yang tidak adil, yang berdosa, tidak bertobat akan dihukum. Karena lihat bagaimana hebatnya orang kalau dia sadar. Si anak bilang dia sadar, dia orang berdosa. Itu pekerjaan Roh Suci, menyadarkan orang berdosa hanya oleh Roh Suci. Nah, baca buku ini tidak. Yang boleh menyadarkan orang melanggar hukum hanya Roh Suci. Yang boleh menyadarkan orang bahwa dia berdosa ya hanya Roh Suci. Saudara, kalau saudara sakit, obat. Pertama, diagnosa. Oh, sakit. Sakit apa? Oh, sakit batuk. Oh, sakit darah. Oh, sakit darah tinggi. Diagnosa lebih dulu. Belum boleh pakai obat kalau belum diagnosa. Diagnosa orang berdosa. Apa ada manusia yang tidak berdosa menurut kitab suci? Apa ada manusia? Semua manusia sudah kurang kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Semua manusia. Diagnosa. Nah sekarang obat. Coba kita lihat satu demi satu obat. Diagnosa orang berdosa, status orang berdosa. Mari kita baca bersama-sama supaya kita apa diagnosanya. Mazmur 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama Injil kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh, lihat. Diagnosa orang berdosa. Obat. Obatnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan Mazmur mengatakan, bahagialah orang yang diampuni dosa. Sejahtera dan selamat, tentram orang yang diampuni dosa-dosanya. Selama belum diampuni dosanya, tidak pernah tenang, tidak pernah senang. Selalu gelisah. Dia jadi kaya atau jadi miskin, jadi sarjana atau tidak, dia tetap gelisah. Nanti kalau sudah diampuni dosa-dosanya, aduh saya tidak berhutang. Ini obat. Obat ialah barang siapa mengaku dosa kita, barang siapa mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Bukan dia diampuni, disucikan, dibersihkan, dibasuh. Karena Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Kemudian marilah kamu. Yesaya 1 ayatnya 18 dan 19. Dia beritahukan. Ayat 18 dan 19. Ibu Jennifer akan baca Yesaya pasal 1 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu Sampai begitu dulu. Waktu musim snow, dosa punya pekarangan itu penuh dengan snow. Sampai sekarang saya teringat Yesaya 1:8. Mari kita berunding. Tuhan Allah pencipta, kita mengajak ciptaannya yang berdosa ini berunding seakan-akan sama Tuhan Allah dengan manusia kitanya. Jikalau dosamu bagaikan warna kermisi sekalipun, merah kermisi, dia akan jadi putih seperti salju. Putih sekali. Luar biasa janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji dia akan putihkan, dalam Ibrani 6 ayat 18, tidak mungkin Tuhan berbohong. Tidak mungkin bohong. Jika kamu, ayat 19, Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. kalau mau menurut dan masuk di kalangan lingkaran penurutan, maka kamu akan makan hasil yang baik. Tidak menurut, hasil yang membawa kutuk, akan celaka. Tapi kalau mau mendengar, mau masuk kepada lingkaran penurutan, hebatnya orang yang masuk dalam lingkaran penurutan, dia senang, dia menurut apa yang Tuhan katakan, dan dia disucikan, dia diampuni. Sesudah diampuni, legahlah dia. Ini obat-obat. Sesudah diagnosa, sekarang obat-obat. Kalau kita mengaku, dan kita mengaku bukan seperti Yudas. Yudas mengaku, dia mengaku, saya sudah bersalah. Dia jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Kamu dikasih yang murah sekali. Raja semesta alam dia jual 30 keping perak. Waktu dia lihat, Tuhan Yesus tidak bikin mujizat melepaskan diri, dia terus ambil itu uang 30 keping perak. Lalu dia bilang begini, aduh, saya bersalah, berdosa, saya sudah jual orang yang tidak berdosa. Dia buang dan dia bicara, saya sudah bersalah. Kepada siapa dia mengaku? Salah teman-temannya. Itulah sebabnya dia tidak diampuni. Dia tidak mengaku salah kepada Tuhan Allah. Kalau kita mau mengaku kepada siapa? Mazmur 32. Kalau mau mengaku, tahu betul mengaku pada siapa. Tidak boleh pada orang lain, kepada teman-teman tidak boleh. Bukan, mengaku kepada siapa? Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kalau kau betul-betul sudah bertobat, mengaku kepada siapa? Tuhan. Bukan seperti Yudas, hanya mengaku kepada teman, hanya mengaku kepada tetangga, hanya mengaku kepada ibu, hanya mengaku kepada adik. Mengaku kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan akui betul-betul. Ayo, jangan umum. Tuhan, saya banyak dosa. Yang Tuhan mau, akui kesalahan apa? Saya mengaku Tuhan. Saya mengaku Tuhan. Saya tunjukkan mata membelalak kepada istri saya. Mengaku dosanya. Saya mengaku Tuhan. Tiap hari saya marah kepada anak saya. Tiap hari saya mengaku Tuhan. Spesifik, khusus, mengaku dosa. Itu mengaku kepada Tuhan karena dia tahu segala isi hati kita. Dosa sembunyi-sembunyi, dosa yang umum, akui itu kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas. Jangan pula seperti Esau. Esau mengaku dia salah, tetapi Esau bukan mengaku karena dia berdosa. Saya sudah bikin hati sakit pada Tuhan. Saya sudah bikin hati sakit pada Allah, kepada Bapa. Dia menyesal dan mengaku. Esau karena takut resiko-risiko, akibat-akibat. Ada orang yang mengaku karena dia tidak bisa pikul risiko dan akibat-akibat. Kalau mau mengaku, oleh karena merasa sudah menyakiti hati oknum yang paling mencintai saya, yang mencintai saya, yang menciptakan saya, yang memelihara saya, yang memberikan saya napas. Saya sudah menduga. Itu pertobatan yang benar. Selanjutnya, apa yang harus mengikuti pengakuan? Umpamanya,
Tapi yang Tuhan tuntut bukan hanya mengaku, lebih dari mengaku. Coba saudara baca Amsal 28 ayat 13. Amsal pasal 28 ayat 13. Tidak cukup hanya mengaku. Biar 20 kali, biar 70 kali. Ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi lihat, jangan hanya mengaku. Benar, saya mengaku saya ada karang cerita gosip tentang Bernard. Saya ada gosip. Datang lagi. Saya mengaku, saya ada gosip tentang Bernard. Besok lagi, saya mengaku. Yang perlu sekali adalah mengaku dan meninggalkan. Berhenti gosip-gosip, berhenti ambil payung, berhenti mencuri, berhenti melanggar hukum ke-7, berhenti melanggar hukum ke-6, berhenti melanggar hukum, meninggalkan pelanggaran hukum ke-4. Itu mengaku yang betul. Pengakuan yang diterima oleh Tuhan ialah mengakui dan meninggalkannya. Yulis, saya minta maaf Yulis, saya sudah salah ambil. Yulis punya makanan di kulkas di bawah, saya sudah salah ambil. Mengaku. Yulis, besok deh. Yulis, saya sudah tomat. Yulis, saya lupa beli tomat, selalu lupa beli tomat. Jadi saya tidak minta, saya punya anak Greg beli tomat, jadi saya sudah ambil lagi tomat. Tidak apa-apa. Tiap hari saya ambil tomat, mengaku. Yang diperlukan oleh Tuhan adalah mengaku, ambil tomat, curi tomat, lalu dia meninggalkan. Besoknya saya tidak curi lagi tomat. Itu pengakuan dan meninggalkan. Banyak orang yang hanya mengaku, tidak meninggalkan. Pelanggaran hukum harus diakui, harus ditinggalkan. Berubah, baru diampuni. Kalau hanya mengaku di bibir, umpamanya ibu selfie, saya mengaku saya ada terlambat untuk bayar saya hutang. Saya mengaku saya terlambat. Nah, besok lagi, saya mengaku salah, terlambat saya bayar hutang. Besok lagi, saya mengaku. Yang perlu bukannya mengaku terlambat bayar hutang, bayar, meninggalkan itu apa? Jangan begini. Kalau saya datang, kalau saya panggil bertobat, bukan orang yang merasa diri benar. Dokter datang, kalau dokter datang, dia bukan datang mencari orang yang sehat. Dia tidak cari Doni yang segar-segar, bisa angkat mesin berat-berat, kuat-kuat. Doni, saya dokter. Doni, saya tidak perlu. Siapa yang merasa sehat, dia tidak perlu dokter. Karena orang yang sehat tidak memerlukan dokter. Siapa yang merasa diri benar, siapa yang merasa diri sehat, siapa yang merasa diri kuat, dia tidak merasa perlu akan dokter. Orang yang merasa benar, kebenaran diri sendiri, tidak memerlukan juru selamat. Yang merasa orang berdosa, itu yang perlu dipanggil. Mari kepada aku, hai kamu yang berdosa. Dia bilang begini, mari hai kamu yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa, atau yang merasa berdosa, tidak berdosa, merasa sempurna. Itulah sebabnya banyak gosip-gosip. Karena apa? Yang merasa dia benar, merasa sempurna, dia gosipkan orang yang dia rasa tidak benar. Busing. Hertog. Bapak Yance. Dia pernah gosip-gosip untuk nyatakan hanya dia yang benar. Yesus tidak panggil orang yang merasa benar, yang merasa sempurna, yang merasa beragama betul. Tidak panggil. Pada suatu waktu ada satu orang yang datang pada pendeta, apa ada gereja di dunia ini, gereja yang sempurna? Oh, you cari gereja yang sempurna? Saya tanya sama kamu, apa kamu sempurna? Oh tidak, saya tidak sempurna. Itulah sebabnya saya mau cari gereja yang sempurna. Oh, kalau gereja yang sempurna, lalu masuk satu orang yang tidak sempurna lagi, gereja itu tidak cocok Tuhan. Yesus datang bukan mencari orang yang rasa benar. Yesus datang mencari orang
orang yang berdosa. Cari orang berdosa. Selanjutnya, apa yang membawa orang kepada pertobatan? Yang mengajak, faktor pengajak. Engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Apa yang memikat orang? Apa yang jadi magnet orang sehingga mereka itu mau bertobat? Kemurahan Allah, kasih sayang Allah Bapa, Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, dan kasih sayang Roh Suci. Itu yang memikat orang sehingga bertobat. Kalau dia tidak rasakan kemurahan Allah, maka dia tidak mau bertobat, atau dia salah mengerti. Tuhan Allah itu baik sekali, dia murah hati. Saya boleh berbuat jahat. Toh Tuhan itu murah hati. Jangan lupa, jangan salah gunakan kesabarannya, kelapangan hatinya. Jangan anggap sepi kekayaan kemurahannya. Ada dua macam anugerah. Grace, namanya grace. Grace artinya anugerah. Rahmat atau anugerah. Ada yang dinamakan free grace. Yang benar ialah Tuhan tidak minta bayaran. Free grace. Jangan salah mengerti. Free grace itu anugerah yang tidak dibayar itu bukan berarti cheap grace. Beda sekali free grace dengan cheap grace. Cheap grace ialah anugerah murah. Ialah dia bilang begini, oleh karena Tuhan itu murah, maka saya boleh melanggar hukum, saya boleh berbuat dosa dan tidak akan diapa-apa. Tidak. Jangan kita anggap enteng, anggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Oleh karena kekayaan kemurahannya, maka kita terajak untuk bertobat. Jangankan, toh Tuhan akan ampuni, jadi saya boleh teruskan berbuat dosa, saya boleh teruskan melanggar hukum. Rumah tangga, kalau orang, toh suami saya baik sekali, saya boleh teruskan perbuatan saya. Atau toh istri saya baik sekali, saya boleh teruskan perbuatan ini. Oh, toh mama saya, umpamanya Fali bilang gitu, toh mama saya baik sekali, saya boleh cubit-cubit catnya adik Jeremy. Saya boleh cubit-cubit, saya boleh tolak-tolak, saya boleh dorong, saya boleh kasih jatuh di tempat tidur. Bagaimana perasaan orang tua? Jangan salah tafsir kekayaan kemurahan. Bukan mendorong kita untuk berbuat teruskan kejahatan, melainkan mendorong kita untuk berhenti berbuat dosa. Inilah bukannya cheap grace, mereka apa? Free grace. Yang diperlukan ialah kita mengerti konsep free grace, tapi jangan sampai menyebabkan kita terajak untuk berbuat dosa. Oleh karena Tuhan itu baik dan sabar. Kalau kita baca lagi bersama-sama bahwa Tuhan yang pentingkan, kalau kita benar-benar bertobat, dipastikan apa yang kita harus berbuat. Kita baca Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 di sana. Dan siapkan lagi Mazmur 51 ayat 3 dan 5. Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ditekankan berulang-ulang. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar. Seperti tadi, sadar supaya dosamu. Sadar dan bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya berbalik. Perubahan sikap radikal. Inilah bertobat. Bahasa Arab, tobat. Tobat artinya kalau saya menuju ke neraka, tiba-tiba sesudah saya sadar, saya bertobat, saya menuju ke surga. Inilah yang namanya bertobat. Bahasa Arab, tobat. Bukan seperti istilah Manado, tobatnya. Itu sangat bertentangan dengan arti tobat. Tobatnya baru kau rasa, baru kau kapok, baru kau dikutuk, tobat artinya perubahan radikal sikap kita. Ini artinya bertobat. Coba lihat contoh-contoh bertobat. Paulus, Saul yang minta izin, kepala imam minta izin supaya saya boleh tangkap orang Kristen, tangkap dan bunuh. Izin. Oh, dia jalan senang sekali. Penghulu bilang ini surat
Dia mulai menuju ke dalam. Tangkap, masukkan di penjara, bunuh. Dia disetujui, direstui oleh kepala-kepala. Di tengah jalan, lalu sinar dari surga. Jadi buta dia, jatuh. Lalu kemudian suara dari langit, Saul, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Jawaban, Saul, kalau kau mau sepak tempuling, bukan tempuling itu yang sakit, kakimu yang sakit. Sukar bagi orang kaki telanjang sepak-sepak durian yang belum dikupas. Coba Unak datang, ambil durian sini, lalu kasih keluar sepatu, lalu sepak-sepak durian. Bukannya durian itu yang sakit. Begitu Yesus bilang, kamu menganiaya aku. Tuhan, siapakah kau? Bawa dia perkenalan. Perkenalannya dengan Yesus berubah dia. Saya pikir ini gereja Kristen, ini gerejanya setan. Saya suruh tangkap, saya disuruh tangkap, saya mau bunuh. Tuhan ini Kristus. Daripada pendekar untuk membunuh orang Kristen, dia bertobat. Jangan bertobat, dia bersesal, dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan menganiaya, dan dia menjadi pendekar. Ini pertobatan dari Saul menjadi Paulus. Pada waktu Yakub dia berharap pada diri sendiri. Dengar, aduh, saya mau berangkat ke tanah leluhur. Tapi dia dengar kakaknya Esau bawa 400 angkatan bersenjata. Kasihan saya punya rombongan ini, bawa belangan nasi, belangan goreng, bawa domba-domba, bawa anak-anak, mau menghadapi 400 pasukan Esau yang siap untuk bunuh, siap habiskan satu keluarga itu. Aduh, saya bagi dua. Rombongan saya bagi dua. Yang satu rombongan ini. Kalau di sana mati, yang rombongan ini sampai begitu dia. Kalau rombongan ini mati, rombongan ini tidak mati. Kasih sia-sia dia. Tidak ada akal lain. Dia mau bertempur sendiri. Tiba-tiba dia minta doa. Sudah dekat. Panjang malam, Tuhan tolong saya. Ada 400 yang mau datang mau bunuh saya dan anak-anak dan istri saya. Oh, Tuhan tolong saya. Datang satu orang, malam satu orang. Dia tidak tahu siapa ini. Bergulet, bergumul. Dia teman Tuhan. Lalu dia dipegang pahanya. Dia berkata, malaikat, pegang pahanya, lalu putar. Bagaimana kalau Bernard ada malaikat yang pegang lalu putar pahanya? Terus pingsan. Aduh kan dia. Tapi dia sadar, malaikat ini biar dia putar saja. Dia sadar dia punya perbuatan. Malam itu udah terbayang semua, dia tipu bapaknya. Akan mata papa yang kabur, sekarang akibatnya ialah dia dapat nona yang mata. Lihat, berani manfaatkan, mungkin diampuni, tetapi apa? Risikonya akan dulu akan baju, ya tiru baju daripada orang binatang, dan dia ditipu oleh anak-anak sendiri dengan baju. Tidak pernah dosa itu tidak kembali kepada Allah. Semua dosa yang umum dan rahasia kembali. Tapi untung Yakub, dia sadar. Waktu dia sadar, dia bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan malaikat putar. Waktu dia tidak ada lagi daya, sedangkan jalan tidak bisa. Kalau Tuhan gerakkan hati Esau, waktu sampai bukannya begini, bukannya dia bantingkan Yakub, malah waktu sampai Roh Suci berjalan, Roh Suci kerja, ya rangkul akan hati Yakub. Pertobatan. Oleh karena pertobatan dia mendapat berkat dan dia mendapatkan nama yang kekal sampai di sorga, nama anak-anaknya yang ada di pintu gerbang dan dasar Yerusalem. Ini akibat daripada pertobatan.
Saudara-saudara, apabila saudara sadar akan dosa, sadar akan perbuatan saudara, saudara minum obat yang ialah mengaku, bersesat, meninggalkan, terima Yesus, kita mendapat hidup yang baru. 2 Korintus 5:17, kita jadi makhluk baru. Yang kita benci dulu, kita suka. Dulu masuk gereja, aduh siapa? Masuk gereja, tidak usah. Sekarang sudah suka. Dulu kita anggap, peraturan-peraturan ini. Hukum itu beban berat. Sekarang dituliskan dalam hati. Kita sudah bertobat, diberikan hidup baru. Diberinya kuasa kita menjadi anak-anak Allah. Ini arti pertobatan ini. Diberikan kuasa mengalahkan dosa. Dan kita hidup dari kemenangan pada kemenangan oleh darah Yesus Kristus. Yesus, jadikanlah saya bertobat. Saya sadar akan perbuatan. Berikan saya obat dan saya minum obat itu. Hukum dituliskan dalam hati kita. Dan kita hanya cinta akan Tuhan. Cinta yang benar. Kebenaran itu yang dicintai. Yesus dia cintai. Seluruh hidup kekalnya. Dia lihat ini hidup kekal. Orang yang lalu dia anggap sampah. Seperti Rasul Paulus. Yang di belakang itu pangkat sampah. Kecantikan sampah. Nama selebriti sampah. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan akan diubah menjadi seperti Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa. Berapa di antara saudara-saudara di sini yang merindukan pertobatan yang benar, beban dosa dihapuskan dan ia hidup bebas.